Cari dah terlambat. Tahun depan masih ada. 582. Wa anhu, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an qala berkata, kana ada Al-Fadlu Ibnu Abbas, Fudail bin Abbas radhiyallahu bersama Rasulullah. Rodifa Rasulullah, bonceng di tunggangannya Rasulullah. Fajaat, maka datang imro'atun, gadis min Khaisyama, dari Khaisyam. Faja'ala, maka Nabi memulai menjadikan Al-Fadlu Fadl yang zuru. Faja'ala, maka menjadi Al-Fadlu Fadlnya itu yang zuru, melihat ilaiha, bagi perempuan. Ternyata ada gadis. Fadlnya itu kan di belakang noleh, siapa yang datang tuh? Gitu. Kece bener gitu. Rancang bener gitu. Watang zuru, dan perempuan itu melihat ilaihi, bagi Fadl. Jadi si perempuan si Fadlnya melihat, si perempuannya juga lihat. Waja'ala, dan jadikan an-nabiyyu, nabi yang sorifu, memalingkan wajhu Fadli, wajahnya Fadl, ila thaqil akhar, pada arah yang berbeda. Maksudnya apa? Ini nggak boleh. Saya aja. Artinya apa? Kalau laki-laki ketemu sama perempuan, tundukkan pandangannya. Kalau ada iklan juga ya. Tundukkan pandangannya. Ada iklan juga. Tapi kalau ada berita jangan. Dulu zamannya bapak saya ada TV itu dikasih kelambu. Berita berita dunia itu kan, TV dulunya ada berita ditutup gitu. Dengar beritanya. Kalau Saddam Hussein kan baca, siapa tuh namanya? Riris. Bukan. Bukan. Riris. Sambas laki-laki. Kalau Irak buka beritanya gitu. Irak nonton gitu. Kalau udah berita muncul lagi tutup lagi. Sensor. Saking waraknya. Begitu anak-anaknya mulai ini kan, saya kan mulai ini ngintip-ngintip. Akhirnya TV-nya jual. Nonton radio berarti. Jadinya saya kalau nonton badminton kan suka badminton, nonton radio. Waktu itu zamannya Icuk sama Yang. Jadi Icuk Yang. Jadi bulu tangkis Icuk Yang. Kalau Icuknya salah, sayang sekali. Icuk maksudnya baik. Gak ada gambarnya. Pakai imajinasi. Makanya kalau bertemu, laki-laki bertemu dengan perempuan, pandangan standar. Walaupun itu sudah nikah, tundukkan pandangannya. Ini dalam Al-Quran jelas. Maksudnya ini adalah bagaimana Rasul mendidik. Fadl itu, ya, jadi kakaknya, adiknya Abdullah bin Abbas. Dipalingkan mukanya. Kemudian, faqalat, maka berkata perempuan, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inna faridatallahi, sesungguhnya kefarduan Allah ala ibadihi, kepada hambanya, fil haji, di dalam haji, adrokat, menemui. Jadi telah ada kefarduan Allah tentang haji. Adrokat, sementara menemui abi, bapakku syaikhon, bapakku sudah sepuh, kabiron, tua, sudah sepuh dan sudah tua renta. Layas butuh, tidak mampu berjalan ala rohilati, kepada atas tumbuhan. Afa hujju, apakah saya boleh haji anhu, dari laki-laki, dari bapak saya. Jadi bapak saya ya Rasulullah wajib haji beliau ini. Tapi beliau ini sakit ya Rasul, nggak bisa naik tunggangan. Jalan pun harus dituntun, nggak bisa, jalan tuh nggak bisa. Gimana, apakah saya harus njugulin ya Nabi? Gantiin jadi badan. Faqala, maka kanjeng Nabi berkata, na'am, nggih. Ya. Wa dzalika fil hajjil wada. Kejadian ini di dalam haji wada. Muttafaqun alaih. Haji ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafdzu lil Bukhari. Hadis panjangnya ada di hadis Bukhari. Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslimnya sampai di sini, tapi ada lafaz lagi yang panjang lagi bagi Imam Bukhari.
terjadi pada haji wada, pada Rasulullah haji wada. Jadi kalau ada orang tua tadi yang tadi tidak sehat tapi dia kewajiban haji, maka dia harus haji. Kalau bisa utamakannya salah satu di antaranya saudaranya. Kalau nggak bisa maka dia badal haji, digantikan dengan umrah. Yang tadi pembahasan mengenai al-istita'ah tentang sehat. Derajatnya itu lebih tinggi mana? Ke saudaranya yang saudaranya atau orang lain? Misalkan saudaranya belum ada yang pernah naik haji, anaknya gitu. Kalau gitu anaknya dulu yang wajib haji. Walaupun belum naik. Kalau dia mau gantikan haji, dia harus sudah haji dulu. Seperti ini tingkatannya lebih utama saudara terdekat ya, baru orang lain gitu. Atau bagaimana? Iya, betul. Tapi kalau nggak ada, kalau misalkan terlalu mahal ongkosnya, kalau sementara ada badal haji yang lebih murah, nggak apa-apa. Oh, oke. Gitu ya. Ini tentu karena perempuannya sudah melakukan haji Rasulullah haji itu berapa kali? sekali. Sekali tapi disebut wada itu gimana? Ini kejadian pertanyaan ini, pertanyaannya pada haji wada. Haji terakhir Rasulullah. Haji wada Lah ya Rasulullah. Sekali, ya itu. Sekali dan terakhir. Berarti itu haji pertama Rasul. Ya, Iya. Dan haji wada juga. haji wada juga. Karena kan ketutup oleh kaum kafir Mekah. Pada saat Fathu Mekah itu sebetulnya ada kemungkinan perjanjian sebelumnya Hudaybiyah dulu. Hudaybiyah Rasulullah kan mau berangkat haji sebetulnya, ditahan. Ini nggak niat berperang, nggak boleh masuk. Kemudian ditahan perjanjian keamanan. Rasul kembali, tapi ada beberapa sahabat yang umroh. Tahun berikutnya ada orang haji, Rasulullah belum haji. Baru tahun berikutnya Rasulullah haji. Nah ini tahun berikutnya ini Fathu Mekah nih. Kemudian ketika itu Rasulullah pulang lagi. Baru setelah itu haji wada. Dan setelah itu Rasulullah pulang. Artinya apa memang Rasulullah saja sekali. Ini memang sunnah ya. Nah 2 kali nanti ada kali. Demikian. Hadis yang ke-583 wa anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Annam ro'atan, sesungguhnya seorang perempuan min Juhainata, dari Bani Juhainah. Ja'at, datang seorang perempuan yang itu ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata perempuan itu, inna ummi, setungguhnya ibu nazar anta hujjah haji walam tahujjah, tetapi ibu belum pernah haji hatta matat, sehingga wafat. Afa hujju, apakah aku harus melakukan haji ya Rasul, anha, atas ibuku, karena ibu nazar. Kalau nazar hukumnya wajib. Nabi bersabda, qala na'am, ya, Huji, hajilah kamu, anha, untuk ibumu. Aro'aiti, bagaimana pendapatmu? Laukana, jika ada ala ummuki, atas ibumu, dainun, utang. Akunti, apakah kamu qadiyatahu, membayarnya? Apakah kamu akan membayarnya? Tentu. Uqdullah, maka penuhnya Allah. Fallahu, maka Allah ahaqqu bil wafa, lebih diutamakan untuk ditepati janjinya. Kalau ibumu punya hutang, apakah dia harus dibayar? Tentu harus. Sementara janji adalah hutang. Hutang kepada Allah. Nazar itu adalah hutang. Maka dia wajib. Maka hajilah. Makanya kalau nazar haji, ya kalau punya nazar kita nggak mampu melaksanakan, ceritakan kepada anak kita. Termasuk kalau kita punya hutang, ceritakan kepada anak kita. Ini rahasia Allah. Kau boleh ketahuan. Makanya repot, susah gitu. Ceritakan aja nggak apa-apa. Apalagi, makanya salah satu wasiat kan hukumnya wajib,
Di antaranya itu. Makanya kalau punya hutang itu bagusnya dicatat. Ada catatnya, ada proses pencatatan. Supaya orang lain jadi tahu. Maksudnya orang lain itu anak kita ya yang. Tentu kalau kita kalau ada istri ya istri kasih tahu. Insya Allah itu. Dilanjutkan. Saya ngebut. Ada beberapa 4 hadis lagi. Yang 584 wa anhu dan diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Abbas qala bersabda Rasulullah ayyuma sabiyyin endi bocah cilik mana saja orang kecil anak kecil haji summa balagha kemudian anak itu balik memenuhi al-hinsa batasan atau memenuhi al-hinsa kemampuan alaihi pada anaknya itu ayyahujja maka untuk haji hajjatan ukhra maka hajilah dengan haji yang baru. Kalau seorang anak kecil haji kemudian ketika balik dia mampu maka fa'alaihi dia wajib ayyahujja haji lagi wajib haji kalau dia mampu. Wa ayyuma 'abdin dan endi kalau misalnya ayyuba kalau apa namanya mana saja hamba haji hamba itu summa uratiqa kemudian dimerdekakan fa'alaihi maka wajib atasnya ayyahujja untuk haji hajjatan ukhra haji yang lain. Makanya anak kecil yang sudah haji kalau mampu lagi nanti wajib haji. Begitupun tadi al-khur syaratnya kalau budak sudah haji maka ketika dia merdeka kalau mampu dia wajib haji. Ini hadis Rawahu Ibnu Syaibah wal Baihaqi. Sampai itu paling Jadi kenapa ya alasannya? Al-khuru. Jadi hamba. Karena dia mungkin hajinya disuruh ya. Jadi ikut tuan yang ini. sebetulnya kalau dia melakukan haji, amalnya untuk buat dirinya sendiri. Hanya kalau dia kaya, dia kan bukan hartanya. Hartanya itu bukan miliknya. Kalau dia sudah merdeka maka dia punya milik atas dirinya. Makanya dia wajib haji. Jadi itu haji abidin gitu kan? Ketika dia pilih hamba saya berarti pahala hajinya Buat dia. Buat bukan orang tuanya. Tapi kewajibannya Banyak tuanya dapat tentu karena memperbolehkan haji dapat. ketika dia merdeka. Karena dia merdeka, kalau dia mampu maka wajib haji. Berarti haji yang pertama ketika dia menjadi hamba saya itu bukan wajibnya dia. Bukan wajibnya, karena dia kan nggak memiliki sesuatu. Dia saja dimiliki. Maka ketika dia mampu, dia berarti memiliki sesuatu. Kenapa? kalau haji abidin itu gimana? Abidin apa? Atas biaya Biaya dinas kan bukan hartanya dia. Ya, itu maksudnya kasih keseng. Itu gugur. Jadi walaupun dia bukan hartanya dia tetap gugur. Terus ketika dia punya harta udah nggak wajib lagi. Haji Ataupun orang yang diplomat, diutus, tinggalnya di Mekah, haji, ya sudah. Kalau mampu Pak, kan itu karena ada dinas kebetulan. Ya, namanya haji satu gugus. Dokter haji ya. Ada kadang orang berangkat haji itu tidak diduga-duga. Ada orang yang punya kemampuan lama tapi nggak bisa. Sementara ada yang sudah seperti yang Allah mudahkan, panggil gitu. Sehingga bahkan di Farizal, Abadi, di sana enak ya. Pokoknya sudah tinggal di Madinah itu punya saudara di Mekah main di sana iseng-iseng umroh. oh nggak boleh masuk. Iseng. Ziarah loh. Ziarah sekalian umroh. Boleh, kalau umroh boleh nggak? Kalau haji kan wajib. Iseng haji Pak ya. Kalau nggak salah TKW itu banyak yang ya. Boleh. Pas main silakan minta izin Diperbolehkan. Tapi izinnya juga susah. izin masuk Mekah. Terus ada lagi yang bagus. Jangan pulang ke Indonesia sebelum 3 kali haji. Dari budi 3 mau. Lanjutan ya. 585.
Wa anhu dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Abbas, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu khutbah Kanjeng Nabi, yaqulu bersabda Kanjeng Nabi, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'adhu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. La yahluwannya, jangan bersepi-sepi, jangan berdua-duaan. Rajulun seorang laki-laki bimra'atin dengan perempuan illa wa ma'aha dzu mahram, kecuali dia bersama ada mahramnya. Tidak boleh kita mojok dengan perempuan berdua. Apa namanya? Illa wa ma'ahu mahram, kecuali ada orang ketiga. Kecuali ada orang tua, ada kakak. Nggak boleh, hukumnya haram. Wala tusafir. Kok masuk bab haji yang ini? Ya kan ini hajinya panjang sebetulnya. Apa? Ini kan ada hadis itu sebetulnya panjang. Hanya ulama itu menyebutkan karena ada bab haji masukkan dalam bab haji. Terus lanjutannya. Wala tusafirul mar'at, dan perempuan itu tidak boleh berjalan. Tidak boleh bermusafir, bepergian jauh. Maksudnya musafir itu bepergian jauh. Illa wa ma'aha dzi mahram, kecuali dengan beserta seorang mahram. Makanya tadi wajibnya salah satu al-istita'ah adalah mahram. Mahramnya itu bisa apa namanya? Bisa kakaknya, bisa adiknya, bisa perempuan lain. Hampir rombongan. Hampir rombongan. Faqala maka berkata, faqama maka berdiri rajulun seorang laki-laki, faqala maka berkata laki-laki, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inna mro'ati, sesungguhnya perempuanku, istriku, kharajat, keluar, hajatan untuk haji. Wa inni, sesungguhnya saya, uktutibtu, dicatat, aku ini didaftar, saya sudah daftar, fi ghazwati kadza wa kadza, dalam peperangan ini dan ini, ada daftar, ada perang ini, catat, ada ini, saya ikut gitu. Terdaftar gitu. Faqala maka berkata Kanjeng Nabi, lintolik, budala, pergi ya kamu. Fahujja maka hajilah ma'amru'atika bersama adindamu. Terjemahannya gitu. Terjemahannya beda. Ala Cirebon ini. Maka kalau gitu nggak usah pergi jihad, pergi saja haji bersama istrimu tercinta. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walafdu lafadznya li Muslim bagi Imam. Jadi lafaz hadisnya masih lebih panjang yang diriwayatkan oleh Muslim. Satu hadis lagi, ada dua hadis lagi. Ya, kan tadi dia mau Mas Riza itu benar itu bisa diwakilkan ke siapa tadi? Amir. Amirnya bisa ya? Bukan terus harus ada perempuan lain bukan? Bisa. Jadi kalau pokoknya bisa menjaga keamanannya. Kalau misalkan kita ada istri kita perjalanan ke apa namanya ke Frankfurt, ada temannya gitu, seorang perempuan lainnya sudah. Iya. Makanya kalau tadi Amir itu kan misalkan dalam satu kelompok ada 10 orang. Semuanya suami istri ada satu perempuan aja nih. Tapi kan udah ada Amirnya, kok udah nggak apa-apa gitu? Iya. Udah nggak apa-apa. Mahram itu kayak gitu. Mahram maksudnya ada yang menjamin keamanannya. Bukan dia harus ada perempuan lain gitu bukan ya? Biasanya diikutkan suami istri. Atau di prakteknya gini. Bisa dititipkan. Bukan suami single dengan istri single. 586 wa anhu, dan diriwayatkan dari Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi, sesungguhnya Kanjeng Nabi, sami'a, mendengar, rajulan seorang laki-laki yaqulu, berkata kepada Kanjeng Nabi, labbaik Allah an syubrumah, labbaik an syubrumah, maksudnya saya haji atas syubrumah. Kalau tadi kan labbaik Allahumma umratan, gak ada li atau an, tidak ada. Kalau hajikan orang lain, kalau misalkan saya ngajikan bapak misalkan, labbaik Allahumma hajjan an abi. Misalkan saya menghajikan Pak Puji, labbaik Allahumma hajjan an Puji. Puji dulu. Pak Puji. Hamid.
Hamid namanya. Oh, Hamid. Abdul Hamid. Oh iya, puji ya Hamid. Hamid ya, puji. Hamid. Puji. Hamid. Alhamdulillah. Labbaikum Allahumma an alhamdulillah. Alhamdulillah. Anu syukruma. Qala berkanjeng Nabi, akhunli apa namanya? Qala berkata kanjeng Nabi, man syubruma, siapa syubruma itu? Qala berkata laki-laki, akhunli, dia kakakku ya Rasul. Au qoribun, ada yang mengatakan hadis ini au qoribun li, atau kerabatnya. Faqala maka kanjeng Nabi berkata, hajajta, hajilah kamu an nafsika, dari dirimu sendiri. Faqala Allah, apakah kamu sudah haji? Maksudnya ini hajajta, apakah sudah kamu haji an nafsika, dari dirimu sendiri? Faqala, orang itu berkata, lah boten kula dereng kanjeng Nabi, saya belum. Qala kanjeng Nabi bersabda, hujjah, hajilah kamu dulu an nafsika, dari dirimu sendiri, summa hujjah, kemudian hajilah syubromata, dari syubromata. Haji dulu atas dirimu sendiri, baru haji untuk orang lain. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan. Hadis satu lagi. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala berkata Ibnu Abbas, khatabana, memberi tausiah, memberi khutbah kanjeng kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, mewajibkan, Allah alaikum, atas kamu sekalian, al-hajjah, bagimu haji. Faqala, maka berdiri. Faqama, maka berdiri al-Aqra' ibnu Habishin, Aqra' bin Habis. Jadi kalau kanjeng Nabi khutbah itu, ada orang sahabatnya berdiri suka bertanya, ya Rasul, saya bertanya, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini ada khutbah, Pak Maimun bertanya, semua tanya, woi khutbah. Nah, ini kanjeng Nabi khutbah, kemudian khutbah Jumat sering juga begitu. Atau memberikan apa namanya nasihat, boleh. Faqala, angsit itu maksudnya tidak boleh berkata-kata sama teman. Faqala, maka berkata laki-laki itu, afi kulli amin, apa setiap tahun ya Rasulullah? Apakah hajinya itu wajib setiap tahun ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, lau qultuha, kalau seandainya saya jawab iya, la wajabat, maka wajib. Kanjeng Nabi jawab, melanjutkan, al-hajju, haji itu marrotan, satu kali, fama zada, adapun tambahannya, fahuwa tatawwu'un, adalah sunnah saja. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Demikian. Ini mengenai dalil-dalil haji. Sebetulnya ada beberapa bab lagi, cuma kalau ada bab tentang miqat, ada bab tentang wujuhul ikhram wa sifatihi, tentang masalah ikhram, ada tentang ikhram dan yang berkaitan dengan ikhram, ada sifat-sifat haji, tata cara haji, termasuk di dalamnya adalah mengenai masalah dam ya sunnah. Karena waktunya nggak memungkinkan, sampai saya segini dulu. Dan marilah kita bersama-sama ya, sekali lagi kita doakan saudara-saudara kita. Mari kita jangan bosan-bosannya mendoakan saudara-saudara kita yang haji, agar hajinya menjadi haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan perjalanannya, selamat sampai tujuannya dan balik ke Bremen bersama kita. Dan semoga kita semua juga diberikan oleh Allah kelapangan, keluasan rezeki, sehingga kita bisa menyusul saudara-saudara kita. Yang haji ya semoga bisa haji kembali. Amin ya. Kita doa bersama. Marilah sebelum doa kita dahului dengan baca zikir. Ya, zikir seperti yang pernah disampaikan Ustaz Amir. Ini termasuk zikir tawaf ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah.
Ini termasuk zikirnya tawaf. Kalau muter gitu. Subhanallah. Sama-sama, yuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ما معنا. اللهم سلمنا وسلم ما معنا وسلم ما خرج من البيوت إلى البيت الحرام، وسلم ما خرج من البيوت إلى البيت الحرام، وسلم ما عاد من البيت الحرام إلى هناك، وسلم ما خرج من البيت الحرام إلى هناك. اللهم بارك لنا في سفرنا. اللهم بارك لنا في سفرنا. اللهم بارك لنا في سفرنا هذا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورهم. اللهم يسر أمورهم
ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.